Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pilih kasih di dunia ini. Koruptor pun dikasih, orang-orang kafir pun dikasih, bahkan dikasih lebih. Tetapi Allah Ar-Rahim, Allah yang Maha mengkhususkan rahmatnya itu nanti di hari kiamat, dan khusus untuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi juga Allah Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai menguasai hari pembalasan. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, sebetulnya surat Al-Fatihah kemarin saya katakan terbagi dua. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hamba. Setengahnya untuk Allah itu sampai iyyaka na'budu. Semua tentang Allah, tentang hak-hak Allah. Allah yang Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Alhamdulillahirabbil alamin, Allah yang Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Itu semuanya untuk Allah. Kami hanya menyembah kepada Allah. Nah, setelah itu setengahnya untuk kita, untuk manusia. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tapi kita sering meminta tolong kepada manusia, kepada pembantu, kepada orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk mengabdi dengan tenaganya. Kita meminta meminta tolong kepada orang-orang yang bertenaga. Nah, kita harus membedakan minta tolong kepada Allah dengan minta bantuan kepada manusia. Boleh kita meminta pertolongan dan bantuan kepada manusia pada apa-apa yang memang kita tidak memiliki kekuasaan, tenaga bagi kita. Masa kita membangun segala sesuatu sendirian? Makanya di titik itu dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita diperintahkan untuk saling tolong, saling membantu antar sesama. Di sini kan ada iyyaka, hanya kepadamu. Itu dalam hal-hal yang berhubungan dengan hidayah Allah, dengan sunnatullah, dan dengan inayatullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin mengenalkan, mudah-mudahan semuanya sudah tahu ya, bahwa dalam kehidupan manusia itu ada sunnatullah, ada inayatullah. Kita memohon kepada Allah itu inayatullah. Sunnatullah itu statistik bagi rata. Artinya gini, sunnatullah itu kalau ada sebab pasti ada akibat. Kalau kita tidak hati-hati kita bisa celaka, itu sunnatullah. Ada mobil kecemplung ke jurang, sunnatullahnya gimana? Ya hancur mobilnya, mati orangnya. Kebalikan dari sunnatullah itu adalah inayatullah. Sunnatullah itu sebab akibat. Inayatullah itu tidak berhubungan dengan sebab akibat. Bus masuk jurang, semuanya meninggal, kecuali ada anak kecil misalkan 3 tahun yang merondang keluar, dia selamat. Nah, itu inayatullah. Secara sunnatullah harusnya mati, meninggal. Tetapi secara inayatullah, dan kita memohon inayah kepada Allah dalam berbagai kejadian. Mungkin sering ya mengalami kejadian-kejadian yang mestinya begini, tapi Allah menjaga. Mestinya begitu, tapi Allah masih memberikan kita kesempatan. Nah, kita memohon kepada Allah itu yang berhubungan dengan sunnatullah ya. Artinya kita berdoa, kita berusaha. Kita berdoa, kita berusaha. Karena usaha kita kemudian kita dapat sesuatu. Tetapi juga kita memohon inayatullah. Kita sering mendapatkan rezeki sesuai dengan kerja kita per bulan sekian. Tapi bulan ini kok banyak dapat lebihnya, dari ini, dari itu. Nah, semoga kita sering mendapatkan hal-hal seperti itu.
yang tidak kita bayangkan, kita tidak duga karena di luar dari usaha dan kebiasaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkan kami ya Allah. Nah, ini untuk kita. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengatakan, hambaku memujiku. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hambaku memujiku. Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengatakan hambaku memujiku. Maliki yaumiddin, Allah mengatakan hambaku mengagungkanku sebagai penguasa hari kiamat. Iyyaka na'budu, hambaku, kata Allah, berharap kepadaku. Apa namanya? Mengagungkanku dengan menyembah hanya kepadaku. Wa iyyaka nasta'in. Dari mulai iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, Allah mengatakan ini adalah antara aku dengan hambaku dan aku akan memenuhi keinginan hambaku. Jadi kalau membaca iyyaka nasta'in, kita sampaikan dengan penuh pengharapan bahwa Allah lah yang akan membantu dan menolong kita. Iyyaka na'budu hanya masih milik Allah, wa iyyaka nasta'in, dan itu menjadi hak manusia. Hak manusia untuk meminta pertolongan dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami as-sirat al-mustaqim. As-sirat, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ibu bapak sekalian, ada sesuatu yang indah juga dimulai dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah, na'budu kami. Bukan aku ya. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Kenapa tidak dengan aku, tetapi dengan kami? Nah, para ulama menafsirkan termasuk di sini bahwa ibadah itu baiknya bersama-sama. Ibadah apapun difokuskan untuk kepentingan bersama. Dan ibadah pun dilakukan sebaiknya bersama-sama. Maka sholat juga berjamaah. Ayat rukun Islam yang kedua adalah sholat, dilakukan berjamaah. Yang ketiga, zakat dilakukan ya dari orang yang memiliki kepada orang yang tidak memiliki, kebersamaan. Haji juga di sana bersama-sama. Kemudian saum juga jangan kira saum itu sendirian. Saum itu ibadah sosial yang luar biasa. Ketika kita merasakan lapar yang orang miskin merasakannya seumur hidupnya, bersama-sama laparnya. Biasanya selain bulan Ramadan, laparnya mereka saja. Kita tidak lapar. Di bulan Ramadan kita lapar bersama-sama. Jadi kebersamaan dalam ibadah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami, bukan aku. Ihdina, tunjukkan kami ya Allah, bukan tunjukkan aku. Tunjukkan kami. As-sirat al-mustaqim. As-sirat itu artinya jalan. Tetapi dalam bahasa Arab jalan itu ada at-tariq, ada as-sabil, dan itu semuanya memiliki jamaknya. As-sabil itu subul, at-tariq itu turuk, artinya jalan. Tetapi sabil, tariq, dalam Al-Quran juga ada sabil, sabil ar-rasyad, sabil al-mutadin. Ada tariq dan seterusnya, dan itu artinya jalan-jalan yang kecil. Seperti ini sabil, tariq. Nah, nanti ke Indihiyang ada sirotnya bersama-sama menjadi jalan apa namanya? Jalan raya.
Nah, jalan raya juga nanti menjadi sabil, menjadi torik ketika masuk ke tol. Nah, sirot itu dalam Al-Quran 45 kali disebutkan dan tidak memiliki jamak. Plural, tidak ada pluralnya gitu, semuanya singular untuk sirot. Jadi sirot itu jalan utama yang tidak lagi menjadi torik, tidak lagi menjadi sabil, menjadi jalan utama, jalan yang sangat lebar, jalan yang bersih dan tidak bergelombang. Sirot, tunjukkan kami ke dalam jalan yang lurus. Pertama, sirot itu artinya jalan yang lebar, besar, panjang, juga al-mustaqim, yang lurus. Tunjukkan kami ke dalam jalan besar yang lurus. Maksudnya adalah tunjukkan kami dalam segala hal, dalam ibadah kami, dalam usaha kami, dalam kesehatan kami, dalam kegiatan-kegiatan kami mohon untuk diarahkan ke jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim itu dalam pemahaman ulama itu ada yang mengatakan Al-Quran. Tunjukkan kami ke dalam Al-Quran untuk bisa membaca dan melaksanakan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Tetapi ulama yang lain menyebutkan as-sirat al-mustaqim itu sebagai agama Islam. Tunjukkan kami menjadi pengikut ajaran agama Islam yang benar, besar, dan lurus. Kenapa disebut agama Islam? Karena nanti suratul ladzina an'amta ghairil maghdubi waladdallin. Karena ada di sana al-maghdub itu Yahudi, ad-dallin itu Nasrani. Nah, as-sirat al-mustaqim itu jalan Islam. Tunjukkan kami ke dalam jalan yang lurus. Ibu bapak, dalam kegiatan kehidupan kita butuh untuk berada dalam posisi yang benar menurut Allah. Sebab kita seringkali merasa benar sendiri, berasa orang lain salah. As-sirat al-mustaqim itu jalan yang benar yang menurut Allah. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah harapan kita, permohonan kita kepada Allah untuk ditempatkan, diberadakan di jalan yang benar. Kita usaha, ya Allah, mudah-mudahan usaha saya benar, usaha saya lurus. Kita bermohon kepada Allah dalam apapun, ya Allah, saya diberi kesehatan, mudah-mudahan sehat saya ini lurus. Saya diberikan pekerjaan apapun, di tempat apapun, mudah-mudahan saya lurus. Jadi kalau memahami dan menghayati bacaan surat Al-Fatihah, maka kita akan malu ketika posisi kita salah, berada di dalam posisi yang salah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus dalam apapun. Hati saya, jiwa raga saya, aktivitas saya, sumber rezeki saya, mudah-mudahan berada di jalan yang lurus. Apalagi itu untuk kita ya, untuk kita, bahwa kita memohon pertolongan kepada Allah, memohon diluruskan jalan, diberikan dibimbing untuk masuk ke dalam jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa jalan yang lurus itu? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat di sana menjadi badal, atau orang dalam bahasa Arab disebutnya atap bayan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, karena ihdinas sirata, to itu mansub. Harakatnya itu fathah atau jabar ya. Bapak, anak-anak sekarang itu tidak tahu jabar JRPS ya. Dulu Bapak belajarnya jabar JRPS ya? Iya. Dijabarkan, dinasabkan ihdinas sirata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dengan sirata lagi. Dengan dijabarkan, dengan dinasabkan. Yaitu sirat
jalan alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapapun, tetapi nikmat yang benar adalah nikmat yang lurus, nikmat yang di jalan Allah. An'amta 'alaihim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mereka akan nanti di hari kiamat itu bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para siddiqin, bersama orang-orang soleh. Untuk sampai kepada kita alladzina an'amta 'alaihim, mudah-mudahan kita menjadi masuk bagian orang-orang yang an'amta 'alaihim itu, yaitu para nabi yang nanti kelas di surganya beda ya. Mau satu kelas dengan para nabi, yaitu tetap dan terus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Bisa kita sekelas dengan para nabi. Nanti di surga kan berkelas-kelas, neraka juga berkelas-kelas, Jahannam juga ada beberapa kelasnya. Tidak bisa surga disatu kelaskan, karena ibadah kita hanya segini, ibadah para ulama segitu, ibadah para nabi lebih dari itu. Bukan hanya ibadah kepada Allah, juga karena memang nasib hidup para nabi, terutama para ulul azmi, para rasul itu sangat keras, sangat berat tantangan hidupnya. Semakin kuat, semakin berat tantangan hidup, kelasnya juga akan semakin berbeda. Para tokoh, para pahlawan dengan kita berbeda, karena perjuangannya berbeda. Maka benar bahwa surga juga berbeda-beda kelas. Makanya ada surga Firdaus, surga Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Aden, surga Aden, dan lain-lain. Karena memang kalau disatukan enak yang ibadahnya biasa-biasa. Dan neraka juga laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Banyak kelasnya. Oke. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Luruskan jalan kami. Bimbing kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, siddiqin, nabiyina siddiqin, orang-orang yang selalu benar, selalu lurus, selalu jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang solih. Solih itu yang pas dengan ajaran Islam, pas dengan perintah-perintah agama, pas segala sesuatunya pas. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau benci, Engkau murkai. Nah, para ulama memahami, menafsirkan ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maghdubi 'alaihim itu banyak. Pokoknya siapapun yang dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, itu adalah al-maghdub 'alaihim. Tetapi para ulama menyebutkan bahwa al-maghdub 'alaihim itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena memang dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi, hadis sahih menyebutkan al-maghdub 'alaihim itu adalah orang Yahudi. Ad-dallin itu adalah Nasrani. Itu dalam hadis sahih. Tetapi para ulama tidak cukup dengan itu. Para ulama juga ternyata mendapatkan kesimpulan bahwa kata-kata godoba dalam Al-Quran itu ada 24 kali. Maghdub itu ada 24 kali, dan 12 diantaranya berhubungan dengan orang-orang Yahudi. 12 kali tentang orang-orang Yahudi yang Allah benci. Nanti di Juz Amma tidak menemukan kita orang-orang Yahudi di sana. Orang-orang munafik juga tidak akan kita temukan di
juz amma. Nanti setelah juz amma kita ke Al-Baqarah, kita akan bertemu dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang memang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal 10 tahun Rasulullah di Madinah, Rasulullah berperang dengan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa orang-orang Yahudi yang kemudian diusir oleh Rasulullah. Di tahun keempat Rasulullah juga berperang, namanya perang Bani Nadir. Ibu, bapak baca surat Al-Hasyr, baca terjemahannya itu tentang perang Bani Nadir. Bani Nadir juga diusir semuanya orang-orang Yahudi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir orang-orang Bani Nadir. Kemudian di tahun kelima terjadi perang besar namanya perang Khandaq, di mana orang-orang Bani Quraidah, orang Madinah, orang Yahudi lagi, orang yang Yahudi di Madinah, Bani Quraidah itu melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah SAW, yang kemudian dalam buku-buku sejarah disebutkan 700 lelaki Bani Quraidah itu dibunuh oleh Rasulullah SAW. Sebagiannya lari, dibunuh laki-lakinya, kemudian yang perempuannya ditawan dan nanti dibebaskan. Setelah itu selanjutnya di tahun ke-7 Hijriah juga perang terakhir melawan orang-orang Yahudi juga, namanya perang Khaybar. Orang Yahudi habis ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat itu di Madinah, di Jazirah Arab sudah tidak ada lagi seorang musyrik, tidak ada lagi orang Yahudi. Dan nanti kita akan menemukan bagaimana orang Yahudi itu sampai maghdub alaihim, sampai dibenci, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya itu beberapa kali terjadi peperangan di antara umat Islam dengan Yahudi, dan ada yang terusir tetapi mati habis orang-orang Yahudi di Jazirah Arab itu setelah perang Khaybar. Waladhdallin, dan orang-orang yang sesat, yang sesat, yaitu orang-orang yang dalam hadis-hadis dan dalam beberapa penafsiran ulama itu adalah orang-orang Nasrani. Tetapi kalaupun bukan Yahudi, bukan Nasrani, kita bermohon kepada Allah untuk tidak dibenci dan dilaknat, dan kita bermohon kepada Allah untuk tidak sesat. Secara umum, kalaupun kita tidak mengasosiasikan ke dalam Yahudi dan Nasrani, kita meminta kepada Allah agar kita tidak dibenci, tidak dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Yahudi, dan juga tidak sesat seperti orang-orang Nasrani. Alhamdulillah, mudah-mudahan sejak hari ini kita bisa lebih memaknai, lebih menghayati bacaan Al-Fatihah kita, agar tidak gugur dugan, ya, tidak terlalu cepat. Kita hayati bahwa kita seperti itu. Saya ulangi ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah, Rabbil Alamin, Allah yang menguasai, yang mencipta dan memelihara alam raya. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami memohon pertolongan. Ihdina, tunjukkan kami ya Allah, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, seperti para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para sholihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau telah hinakan karena Engkau murkai, Engkau laknati, Engkau benci. Waladhdallin, bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Demikian, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Ibu, mulai hari ini waalaikumsalam, ya, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mau saya tanyakan adalah kan Al-Quran juga bisa berbentuk di sisi Tuhan juga Allah sudah kemudian berbentuk kita baca yang 17 kali. Bahkan kalau saat ini kita setiap doa, setiap baca berbentuk dalam Al-Fatihah. Nah ini begitu penting, begitu besarnya arti Al-Fatihah itu sendiri sebagai pembuka. Namun apakah harus ada penekanan kalau kita wajib untuk membaca dengan benar supaya hatinya tidak berbeda? Jadi maksudnya kita semua yang ada di sini soal setidaknya juga tidak hanya menggunakan begitu besar maknanya, namun juga harus bisa diamalkan pada keluarga dan kita harus ada penekanan dalam setiap ibaratnya gitu. Jadi karena ya ada kata-kata juga karena kebiasaan apalagi di kita setiap ada pertemuan di baca Fatihah dengan sangat cepat dan bahkan mungkin bisa saja melakukan harus ada penekanan wajibnya membaca dengan benar seperti iya karena penekanan dalam wajibnya apabila tidak ada perbedaan hati tidak itu juga harus apakah memang diwajibkan kita untuk membaca dengan benar apabila tidak bisa jadi hal yang salah untuk seperti itu. Jadi kan Iya. Pertama Allah Rasulullah mengatakan la sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat ketika tidak membaca Al-Fatihah. Meskipun bagi imam wajib, bagi makmum itu ada dua pendapat ya. Kalau makmum dalam surat-surat yang sir itu wajib membaca Al-Fatihah. Tapi kalau yang jahar itu sholat maghrib, isya, dan subuh ketika imam membacakan surat Al-Fatihah. Dalam beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak usah. Bahkan dalam hadis Muslim disebutkan kalau sholatnya jahar maka makmum cukup diam. Karena bacaan imam adalah bacaan makmum juga. Untuk sholat maghrib rakaat pertama dan kedua ya, itu kita boleh untuk tidak membaca Al-Fatihah, kita mendengar saja, karena dalam Al-Quran wa idza quri'al Quran fastami'u lahu, dengarkan. Ada yang mengatakan ulama yang boleh membacakan. Dalam waktu di pesantren dulu suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ketika imam begitu, imam dulu disuruh untuk diam dulu agar makmum membacakan surat Al-Fatihah. Setelah itu surat setelah itu. Pertama, tidak sah salat kecuali harus membaca Al-Fatihah. Dalam salat yang sir yang tidak ada suaranya seperti zuhur, asar, itu wajib membaca Al-Fatihah termasuk bagi makmum. Kemudian harus benar membacanya, terutama dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang mengatakan ulama bahwa bukan iyyaka tetapi iyyaka juga boleh dengan alasan dengan ayat dengan arti begini. Tapi itu sangat lemah dan disebut syadz. Syadz itu menyalahi. Maka yang benar itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu wajib. Wajib itu harus dibaca iyyaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh seperti di Mekah dan di Madinah itu kan bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seperti itu, boleh seperti itu, boleh juga dikeraskan seperti di Indonesia umumnya karena mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahimnya keras. Boleh juga maliki yaumiddin, boleh juga maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Meskipun dalam surat Al-Fatihah tidak semua huruf ada ya. Dalam Al-Quran ada dua ayat saja yang satu ayatnya menghimpun alif sampai iya. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu tidak semua huruf ada ya. Tidak ada zo-nya. Zo itu tidak ada.
Kalau to ada soroto dan lain-lain. Ya, harus benar. Dan untuk itu kita terus belajar. Agar bacaan Al-Fatihah kita benar. Bahwa Al-Fatihah itu sebagai obat, betul. Di antara beberapa nama untuk Al-Fatihah itu adalah Asy-Syifa. Artinya obat. Bahkan Ar-Ruqyah. Dalam hadis disebutkan banyak hadis-hadis tentang Al-Fatihah di kitab ini. Di antaranya bahwa Al-Fatihah ini pernah dijadikan ayat ruqyah seorang sahabat kepada sahabat yang lainnya. Kemudian Nabi bertanya, "Kamu tahu dari mana bahwa Al-Fatihah ini bisa untuk meruqyah?" Nah, jadi ada ar-ruqyah, ada asy-syifa, artinya obat juga. Ya. Jadi betapa akrabnya kita dengan surat Al-Fatihah, dan mudah-mudahan, dan saya yakin semuanya sudah bisa artinya sejak kecil. Tapi ternyata belajar tafsir bisa meyakinkan kita, bisa memperteguh ilmu kita sebelumnya. Maka saya kagum dan bangga kepada para mufassir yang telah mengajarkan tentang kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa iyaka na'budu bukan iyaka, bukan na'buduka, bukan iyaka a'budu saya beribadah. Kalau na'budu kami beribadah, dan seterusnya. Jadi banyak, kalau tidak ditafsirkan oleh para ulama, kita tidak akan tahu rahasia-rahasia itu. Jadi tafsir mengajarkan tentang rahasia-rahasia terdalam dari Al-Qur'an. Di sana banyak perbedaan pendapat dari mufassir ini dengan mufassir ini. Itu juga sangat menarik. Karena untuk menjadi mufassir syaratnya luar biasa. Jadi para mufassir itu syarat tertingginya itu adalah ikhlas, bukan untuk diri pribadi, bukan untuk golongan, tapi untuk mendekatkan Al-Qur'an, makna-makna yang tersirat dalam Al-Qur'an itu kepada umat Islam. Itu seperti itu. Jadi ya, mudah-mudahan saya mungkin bacaan wajibnya nanti Ibnu Katsir, bacaan sunatnya mungkin tafsir-tafsir yang lain, dari tafsir tahlili, tafsir yang analisa. Kalau ini kan tafsir bil maksud, tafsir dengan ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi. Demikian mungkin. Cukup atau ada yang lagi yang mau bertanya? Ya cukup mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Boleh kan sekali waktu saya sambil herei-hereian gitu? Ini masih kaku begini. Ya. Demikian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.